Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, anak-anak yang hebat, kelas 12 SMA Taruna Bakti Bandung. Hari ini kita akan belajar praktikum GGL dan hambatan dalam elemen, ya, dalam rangkaian amperemeter. Jadi Bapak ulang, kali ini Pak Redi akan menjelaskan praktikum GGL dan hambatan dalam elemen. Oke, kurung buka, rangkaian ampermeter. Nah, bagaimana praktikumnya? Kita lihat ya. Oke, kita lihat praktikumnya. Nah, di GGL dan hambatan dalam elemen di rangkaian ampermeter di Lab Fisika kelas 12 SMA Taruna Bakti Bandung. Nah, jadi kita akan belajar yang namanya GGL elemen ya. Oke. Nah, apa sih Pak tujuannya kita praktikum hari ini? Tujuannya untuk apa Pak praktikum hari ini? Tujuannya adalah kita ingin mengetahui nilai GGL. Jadi kita ingin tahu berapa sih nilai GGL dan hambatan dalam elemen dengan menggunakan rangkaian ampermeter. Jadi dengan menggunakan rangkaian ampermeter ini kita bisa mengetahui nilai GGL dan hambatan dalam elemen. Oke, hambatan dalam, terus GGLT kayak gimana sih Pak? Nah, kita punya baterai nih. Kalau kita biasanya ke warung atau ke toko-toko, Bu, saya beli baterai dong yang 1,5 volt. Nah, itu GGL ya. Nah, itu di GGL itu ada yang namanya hambatan dalamnya ya, yang kita sebut R kecil biasanya ya. Terus berikutnya adalah tujuan dari percobaan ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui karakteristik hambatan dalam ampermeter. Jadi kita ingin tahu gimana sih karakteristik hambatan dalam ampermeter. Nah, berikutnya apalagi ya kira-kira? Nah, pengetahuan prasyarat. Nah, pengetahuan prasyarat, apa sih syarat-syarat ya pengetahuan yang harus kita penuhi untuk bisa praktikum ini? Nah, satu, kalian harus memahami konsep listrik dinamis. Jadi kalau kalian tidak paham dengan konsep listrik dinamis, kalian pasti bingung ya. Jadi di sini adalah konsep yang kita pakai adalah listrik dinamis. Jadi kalau di kelas tentang konsep, kalau di sini praktikumnya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengetahui cara menggunakan alat ukur listrik. Apa aja alat ukur listrik? Ada ampermeter, ada voltmeter. Nah, nanti kita lihat apa aja yang akan Bapak ajarkan di sini. Ya. Terus berikutnya setelah mengetahui cara menggunakan alat ukur listrik, kita apa lagi? Mampu membaca hasil pengukuran. Nah, kita jadi harus bisa mampu membaca hasil pengukuran menggunakan alat ukur listrik seperti ampermeter dan multimeter. Jadi multimeter, nah ampermeter, nah kita harus paham cara membaca alat ukur tersebut. Nah, berikutnya dasar teori atau teori dasar yang mendasari praktikum ini apa sih Pak? Yang pertama kita pasti akan membahas rumusnya dulu. Rumusnya apa? Nah, rumus yang kita gunakan adalah R sama dengan GGL kurung buka 1 per I min kurung buka RA plus R. R kecil, kurung tutup. R besar ini adalah hambatan. E ini adalah GGL. I ini adalah arus listrik. RA adalah hambatan dalam ampermeter. R kecil hambatan dalam siapa? Baterai atau di dalam hambatan dalam elemen lah yang kita sebut. Nah, rumus ini dari mana sih Pak rumus ini? Nah, ini dari rumus konsep listrik dinamis ya. Jadi konsep ini adalah dari listrik dinamis ya, bisa mendapatkan rumus ini. Nah, bentuk rangkaiannya seperti apa? Nah, rangkaiannya seperti ini. Jadi dari rangkaian ini kita bisa mendapatkan rumus ini dengan konsep listrik dinamis. Nah, coba kalian nanti buktiin ya. Dari rangkaian ini bisa membuktikan rumus ini, coba kalian buktikan. Nanti hasil pembuktian kalian bisa digabungkan pada saat menjawab pertanyaan atau pada saat penugasan yang dikirim di Google Classroom. Jadi tolong buktikan rumus ini dari gambar ini ya. Oke, di garis bawah ya. Buktikan rumus ini ya dari gambar rangkaian seperti ini ya. Ini adalah V atau kita sebut GGL, ini yang disebut GGL. Ini adalah ampermeter, ini hambatan R besar yang ini hambatan. Nah, ini adalah saklar atau stop kontak ya untuk dia memutuskan atau mengalirkan arus listrik.
Nah, berikutnya adalah bentuk grafik. Nah, bagaimana nih si grafiknya amperemeter ini? Nah, grafik amperemeter seperti ini. Bapak pindah dulu foto Bapak di atas. Nah, grafiknya seperti ini. R, oke, ini 1/I. Jadi ini gambar grafiknya seperti ini. Nanti kita jelaskan kenapa bisa seperti ini. Nah, kita akan belajar juga yang namanya di dasar teori ini kita akan belajar yang namanya simbol rangkaian listrik. Nah, ini ada simbol-simbol rangkaian listrik, ada bohlam, gambar seperti ini, ada sumber tegangan, nah simbolnya seperti ini, ada hambatan, simbolnya seperti ini, ada sumber tegangan DC, gambarnya seperti ini, yang dapat diubah-ubah nilainya, ada amperemeter, bentuknya seperti ini, seperti multimeter ya, dua-duanya sama. Jadi multimeter ini bisa ampermeter, bisa voltmeter. Nah, ini voltmeter bisa seperti ini. Nah, ini sumber tegangan AC. Nah, berikutnya di dasar teori ini kita akan belajar apa? Belajar ampermeter atau amperemeter. Nah, Bapak akan ngajarin cara membacanya. Mungkin dulu SMP kalian sudah belajar cara membacanya ya. Boleh memakai yang atas, boleh memakai yang bawah. Kalau memakai yang bawah, skala penuhnya 100. Kalau memakai yang atas, skala penuhnya 50. Caranya sama saja. Kita lihat caranya. Hasil membaca ampermeter seperti ini, I sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Nah, ini batas ukurnya 5 ampere. Jadi misalkan ini adalah angka berapa nih? Angka 20. Ya, kalau skala penuhnya 50. Angka 20 skala penuhnya 50 berarti 20/50 dikali skala yang batas ukurnya 5 ampere. Maka 20/50 dikali 5, ya 5 ampere. Maka 20 kali 5, 100. 100 bagi 50, 2 ampere. Atau bisa pakai yang bawah. Pakai yang bawah berarti 40 dibagi 100, diulang ya, 40 dibagi 100 dikali berapa? Dikali 5. Bisa ngikutin? Ya, ulangi. 40 dibagi 100 dikali 5. 40 dikali 5 berapa? 200. Dibagi 100, 2 ampere. Jadi jawabannya sama saja. Mau pakai yang atas, mau pakai yang bawah. Berikutnya, boleh menggunakan skala yang atas atau skala bawah. Keduanya akan menghasilkan nilai pembacaan yang sama. Ampermeter mempunyai hambatan dalam ideal yang nilainya sangat kecil. Nah, nanti berapa pada saat percobaan kalian akan tahu nilai hambatan dalam ampermeter itu berapa. Berikutnya kita akan bicara multimeter. Nah, ini nggak kelihatan jelas skala jarum. Nanti Bapak tunjukin setelah ini ada skala jarum itu yang atas ya. Jarum penunjuk nanti ada jarum penunjuk di sini, nanti nggak kelihatan di sini, nanti kita lihat. Nah, skrup pengatur jarum. Nah, ini skrup pengatur jarum untuk kalibrasi. Nah, ini untuk kalibrasi nih. Yang ini untuk kalibrasi supaya angkanya 0 ya, ini skrup ya. Nah, ini yang kita putar-putar. Nah, ini kita putar-putar supaya di angka 0 kalibrasi ini. Nah, kita putar-putar sampai di angka 0. Ini skala pemilih, kita mau milih apa? Ada skala tegangan DC, ada skala arus DC, ada skala ohm, ada skala tegangan AC. Kita mau mana? Nah, ini ada semuanya ya. Diulang ya. Diulang. Ada skala jarum atau skala utama, nanti kita lihat jarum penunjuk yang akan menunjukkan angkanya berapa. Skrup pengatur jarum di sini, skrup pengatur jarum, tombol pengatur 0 ohm, tombol pengatur 0 ohm, ini untuk kalibrasi diputar-putar. Ini ada skala tegangan AC yang ini yang warna merah, ini skala tegangan DC sebelahnya, ini adalah skala DC arus, ini adalah skala ohm atau hambatan. Nah, ini terminal yang akan kita hubungkan ke yang kita ukur. Multimeter merupakan salah satu alat ukur listrik yang multifungsi. Namun pada percobaan amperemeter ini atau ampermeter ini, kita hanya menggunakan multimeter untuk mengukur GGL. Jadi ini kita pakai hanya untuk mengukur GGL dan nilai hambatan resistor. Jadi kita hanya untuk mengukur GGL dan hambatan dalam resistor. Paham ya? Jadi tidak mengukur yang lain. Kita hanya mengukur hambatan dalam apa? Resistor. Oke. Next, berikutnya apa lagi nih? Nah, setelah ini apa lagi kira-kira ya? Sebelum melakukan pengukuran, multimeter wajib dikalibrasi dahulu. Nah, wajib apa? Dikalibrasi dahulu. Nah, jadi pakai kalibrasi yang ini sebelum dilakukan. Jadi multimeter wajib dikalibrasi terlebih dahulu. Terus apa lagi, Pak? Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran dilakukan akurat
Jadi dengan kalibrasi ini, insya Allah kita sudah memastikan bahwa percobaan ini akurat. Paham ya? Jadi akurat. Nah, jadi kalau nggak dikalibrasi, pasti nggak akurat. Next, berikutnya. Kalibrasi perlu untuk memastikan bahwa hasil pengolahan yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Oke, lanjut ya. Di dasar teori ini, multimeter untuk mengukur, nah tadi Bapak ya, baru bisa bilang. Nah ini yang tadi. Nah ini skala penunjuk jarum, berapa nilainya, ini skala jarumnya yang tadi muter-muter. Nah ini yang tadi nggak kelihatan. Nah ini DC volt, ini AC volt, ya. Ini DC ampere, ini ohm, ya. Yang ini kalibrasi, yang ini muter-muter nih. Ya, jadi enak ya, bisa ya. Nah, ini langsung skala utama, tapi cara bacanya jangan salah ya. Lihat Bapak. 0, 1. Di antara 0 dan 1 ada 5 garis. Ya, oke. 0 dan 1 ada 5 garis. Nah, berarti satu skala berapa? 1 dibagi 5. 1 dibagi 5 berarti 0,2. Berarti setiap skala itu ada nilainya 0,2. Jadi sebelum angka 1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 baru 1. 1 ke 2 juga sama 5 skala. Ya, atau 5 garis. Berarti 1 dibagi 5. 0,2 juga. Berarti sama. 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 1, lagi. 2. Oke, paham. Nah, tetapi dari sini ke sini bukan lagi kayak gitu, tetapi di sini dibatasin 2 sampai 5. Nah, artinya di sini 2, di sini 2,5. Setelah 2,5 baru 3. Setelah 3, 3,5. Setelah 3,5 baru 4. Setelah 4, 4,5 baru 5. Enak kan? Gampang ya. Nah, sama 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, baru 10. Nah, tetapi dari 10 sampai 20 itu ada 10 garis. Betul ya? Ada 10 garis. Berarti artinya apa? Setiap skala nilainya 1. Ya, jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Paham ya? Nah, tetapi dari 20 ke 30 itu cuma 5 garis. Berarti setiap skala nilainya 2. Dari mana sih Pak? Cara ngitungnya 2 gampang. Tinggal 30 dikurangi 20 berapa? 30 kurangi 20 berapa? 10 ya? Ada 5 garis. Berarti 10 dibagi 5. Berarti nilainya satu skala 2. Bilang ya. Dari 30 sampai 20, mana ya kursor Bapak? Nah ini. Dari 30 sampai 20 itu ada 5 garis. Betul? Kurangin dulu. 30 dikurangi 20, 10. Karena ada 5 garis. 10 dibagi 5. Jadi nilainya 2. Jadi artinya di sini 20, 22, 24, 26. Kita cek nih, bener nggak 26? Nah, betul ya? 26. Jadi nilainya 26, skala pengalinya, di sini lihat skala pengalinya, berapa ohm? Ini 1 nih, yang warna merah ini 1. Kalau ini 10, kalau ini 100, kalau ini kilo ohm, berarti tinggal dikali 1. 26 kali 1 berarti 26 ohm. Kalau dikali 10, berarti 26 kali 10. Kalau Pak ada K, K itu 1000, berarti 26 kali 1000. Bisa ya? Oke, Pak, sampai sini sama. 30 ke sini, 40 Pak, karena ini 50, berarti ini 40. Ada berapa garis? Ada 5 garis. 40 kurangi 30 berapa? 10. 10 bagi 5, 2. Gampang ya? Oke. Lanjut berikutnya, multimeter untuk mengukur GGL. Nah, cara membacanya. Bapak turunin dulu foto Bapaknya di sini. Nah, cara membacanya Bapak taruh sini dulu ya. Cara membacanya lihat sini. Nah, cara membacanya itu dari kiri ke kanan. Ya, dari sini ke sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia tepat di angka 6. Ya, tepat di angka 6. Lihat skala penuhnya. Skala penuhnya 10. Berarti 6 dibagi 10 dikali 2,5 di sini. Ulang ya. 6 bagi 10 dikali 2,5. Kita cek. Oke, kita cek. Nah, untuk membacanya adalah seperti ini katanya. Nah, oke. 6, tadi udah diajarin. Skala pengalinya 2,5, tadi udah diajarin. Skala yang tunjuknya 6, skala penuhnya 10. Nah, sama kayak Pak Radian ya tadi ya. 6 dibagi 10 dikali 2,5. Paham ya? Oke, yaitu sekitar 1,5 volt. Oke, lanjut.
Alat dan bahan. Nah, alat dan bahan tolong dicatat ya. Oke, jadi kalau kalian sudah nonton, tolong kalian di kolom komentar kasih nama kalian. Misalkan, Udin 12 2. Oke, atau misalkan Markonah binti Saidah ya 12 3 atau Salim 12 4. Nah, tolong di kolom komentar ditulis presensi kalian ya. Oke, nanti di kolom komentar tulis bahwa kalian sudah menonton, kasih komentarnya, nama kalian, kelas kalian, kasih videonya, bagus atau tidak ya. Kalau kurang, mohon masukannya. Pak, bagus, keren, saya jelas, saya mengerti. Nah, ditulis ya. Nah, di sini ada ampere meter. Berikutnya adalah multimeter. Nah, ini namanya ampere meter ya, ampere meter alatnya. Ini bisa ampere meter, bisa voltmeter alat ini, bisa dua ya, bisa dua fungsi ya. Ini multimeter, ini adalah satu set resistor, ini adalah kabel, ini adalah baterai dan wadah, ini adalah saklar yang tadi Bapak bilang untuk memutus arus atau menyambungkan arus. Nah, dicatat jangan lupa. Nah, berikutnya langkah-langkah percobaan. Tolong perhatikan ya langkah-langkahnya. Oke. Halo semuanya, kita ketemu lagi dengan Ibu Mega, dan Ibu Mega kali ini akan menjelaskan adalah baterai. Ini baterai ya. Berikutnya ini adalah resistor ya yang kita pakai untuk rangkaian ampere meter. Berikutnya ini adalah voltmeter dirubah ke ampere. Nah, itu ampere. Maka Bapak bilang punya dua fungsi ampere meter. Nah, ini ada skalanya, ada 5, ada 1, ada berapa-berapanya. Oke. Nah, skala ini ya. Nah, ini ada kabel. Berikutnya di sini ada siapa lagi? Nah, yang pertama katanya. Yang pertama adalah kita akan menghitung. Menghitung siapa? Menghitung nilai dari GGL-nya. Nah, Bu Mega akan menunjukkan. Nah, cara lihat menggunakannya. Nah, di sini jangan lupa ya ke angka 2,5 dulu. Nah, Bu Mega sudah ke 2,5 kan? Nah, di situ. Kemudian hubungkan dengan baterai. Nah, seperti ini. Nah, baru dia akan menunjukkan angka. Nah, stop. Nah, di sini Bapak kelihatan angka berapa di sini? Angka 6. Jadi 0, 2, 4, 6. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Nah, ini angka 6, tuh kelihatan sangat jelas. 6,2 ya. Bentar ya, Bapak balik lagi. Di sini, oke, sorry, maaf. Nah, stop. Di sini bisa kelihatan, ya, ada di sekitar antara 6 dan 8. Ya, oke. Kita lihat di sini ada 4, betul ya? Tengah-tengah berarti 5, berarti 6, berarti di sini tengah-tengah 7. Ini ada 5 skala, berarti setiap skala nilainya 0,2. Berarti ini adalah 6,2. 6,2 dibagi 10. Ya, diulang ya. 6,2 dibagi 10 karena skala penuhnya 10. Jadi 6,2 dibagi 10. Oke, nanti dikali yang ini. Faktor pengalinya ya 2,5. Oke. Nah, nanti kamu tulis seperti ini di sini. Oke, diulang. Nah, kamu nanti tulis di sini ya. Oke, bentar. Nah, kamu ditulis sini ukur. Caranya tadi 6,2 dibagi 10 dikali skalanya 2,5 volt. Jadi tinggal ditulis 6,2 dibagi 10 dikali 2,5. Silakan hitung sendiri. Nah, lanjut. Setelah kalian mengukur ukur, baru kita ngukur apa lagi nih kira-kira. Nah, hambat ya, percobaan 2, percobaan 3, percobaan. Nah, Bu Mega nunjukin tadi udah 2,5. Nah, ini tunjukin ke angka 1 ohm. Jadi pengalinya 1 ohm ya, tadi udah jelasin ya sebelumnya di teori. Nah, 1 ohm, jangan lupa dikalibrasi dulu, ditunjukin angka 0. Ya, jadi diulang. Di sini Bu Mega tadi sudah megang dikalibrasi. Jadi diulang ya. Ini angka 1. Nah, ini udah 1 ohm. Oke, udah 1 ohm ya. Setelah itu jangan lupa, nah sebelum ukur sini, nah jangan lupa di sini, masih ke sini lagi. Nah, ini nih Bu Mega lagi putar-putar. Nah, ini muter-muter ini untuk menunjukkan angka di sini 0. Nah, supaya 0 ya, dikalibrasi namanya. Nah, ini angka 0 ya di sini. Nah, ini 0 yang tadi ditunjukkan oleh Bu Mega. Nah, habis itu langsung kita ukur nih hambatan pertama berapa. Nah, di hambatan pertama berapa, kita stopin. Nah, kelihatan ya, angkanya 1 ohm. Nah, langsung 1 faktor pengalinya 1 tadi ditunjukkan skala 1, maka 1 dikali 1 berarti 1 ohm. Pak, kalau di angka 2 berarti 2 dikali 1. Pak, di angka 5, 5 dikali 1.
Oke, ini yang pertama, 1 ohm. Nah, kamu tulis. Ya, 1 ohm ya tadi ya. Oke, ditunjukin lagi. Nah, oke diulang lagi kata Bu Mega. Nah, tulis di sini 1 ohm. Nah, tadi ya 1 ohm ditulis sini. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua kita lihat. Bentar. Yang kedua ya, kita cek ya. Oke. Nah, di sini ya. Tuh, lihat ya. Kira-kira berapa? Belum kelihatan jelas, Pak. Nah, kelihatan sangat jelas ya. Di sini angka berapa? Angka 2, 2,5, 3, sekitar 3,5 lebih ya. Sekitar 3,5 lebih ya, karena susah ya pakai video Bapak lihatnya. Harus tegak lurus ya dengan alat pengukur ya. Jadi jawabannya pasti benar. Nah, sekitar 3,5 lebih berarti 3,5 dikali 1. Nah, masukin sini 3,5 ohm. Sama yang ketiga juga, sama seperti itu. Yang ketiga, nah sama kayak tadi. Nah, yang ketiga, coba sekali lagi katanya Bu Mega. Belum kelihatan. Ah, sekitar 5 ya. Oke, di sekitar 5 ohm. Berarti 5 dikali 1. Berarti 5 ohm. Oke, lanjut. Nah, sekitar 5 harus tegak lurus ya. Oke, kalau sudah, tulis di sini 5 ohm. Kenapa Pak 5 kali 1 kan tadi di angka yang tadi Bapak udah jelasin. Nah, tolong diukur semua sampai 8 percobaan di sini ya, sampai 8 percobaan. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Nah, setelah itu kalian siapkan ya rangkaiannya. Yang ketiga nih. Yang ketiga, kita buat rangkaiannya. Mana rangkaiannya? Kita lihat. Rangkaiannya seperti ini. Nah, ini ada saklar, ini ada resistor, ada ampermeter, ada baterai. Ya, kita coba ya. Nah, kita siapkan baterainya dulu. Setelah baterai, itu kita siapkan resistor. Ketika resistor, kita nggak usah pakai saklar, biar cepat saja. Nah, berikutnya kita siapkan ampermeternya. Nah, kita hubungkan dengan kabel, satu sama lain. Nah, ini dihubungkan dengan kabel. Kemudian ke resistor. Nah, seperti itu. Kemudian dari resistor dihubungkan ke ampermeter. Nah, sini sesuai dengan gambar. Oke, nah sesuai gambar-gambar nih. Oke, dari resistor ke ampermeter. Nah, ini resistor, habis resistor ke ampermeter. Nah, lihat ampermeternya di skala 0 atau di skala utama atau skala penunjuk atau skala pengalinya nanti. Nah, ini kita di 1 ampere ya. Ini sekitar 1 ampere. Nah, Bapak stop. Nah, ini ada tulisan 1 ampere. Yang ini 5 ampere, ini 100 miliampere, ini 100 mikroampere. Kita nanti dikali 1 ya. Oke, karena di 1 ampere. Oke, lanjut. Nah, sudah ke ampermeter, nah ke GGL yang negatif, kutub negatif. Nah, dihubungkan di sini yang 0 ini ke kutub negatif. Nah, seperti ini. Nah, tuh jarum penunjuknya lihat sudah menunjukkan jarumnya. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan ya? Oke. Nah, Bapak stop. Terlihat di sini kita pakai angka skala bawah ya. 40 dibagi 100 dikali pengalinya 1 ampere. Nah, ini 1 ampere tadi. Jadi 40 dibagi 100 dikali 1 berarti 40 dibagi 100, 0,4 dikali 1 berarti 0,4 ampere. Pak, kalau atas boleh nggak? Boleh. 20 dibagi 50 kali 1. 20 bagi 50 berarti 2 per 5. 2 per 5 berarti 0,4 kali 1. Gampang ya? Oke, lanjut. Nah, kalau sudah, ditulis di sini. Nah, di I ya, 0,4 ampere. Berikutnya percobaan yang kedua. Nah, ini percobaan kedua. Jadi kita tinggal pindah-pindahin aja. Nah, kita lihat di sini percobaan kedua. Nah, di sini sudah ditunjukin, Bapak stop. Nah, kita bisa lihat di sini ada 20, ini 40. Tengah-tengahnya pasti 30 ya. Nah, skalanya sama ada 5 garis, berarti setiap skala nilainya 2. 20, 22, 24. Berarti 24 dibagi 100, 0,24. Bisa ya? 24 bagi 100, 0,24. Lanjut. Setelah itu berarti apa? Kalau sudah ketemu 0,24 tinggal taruh di sini. Di I yang kedua, percobaan kedua, 0,24. Bisa ya? Sekarang yang ketiga. Nah, ketiga sama kayak tadi. Nah, kita masukin lagi berapa nilainya kira-kira ya? Oke, kita lihat. Stop. Nah, sekitar berapa nih? Ini 10, 20 berarti sekitar 18 ya, karena satu skala nilainya 2. 10, 12, 14, 16, 18. Lanjut ya. Oke, di 18. 18 dibagi 100, 0,18. Setelah itu, masukin ke sini ya, 0,18. Nah, kalau sudah, ini lakukan terus sampai di 8 percobaan. Jadi Bapak cuma 3 kali saja ya.
menjelaskannya. Nanti masukin ke sini. Nah, setelah itu mau ngapain lagi nih kita? Nah, jangan lupa di sebelahnya itu kita akan menghitung siapa nih kira-kira nih. Oh, kita mau ngitung dulu nih hambatan dalam ampere meternya. Nah, kita akan ngitung RA, hambatan dalam ampere meter. Jadi 1 ampere sama yang groundnya ya, yang warna hitam ini 0 ya. Kita hubungkan. Nanti kita lihat berapa nilai hambatan dalam ampere meter. Jangan lupa skala penunjuknya 1 ohm ya. Nah, ini kalibrasi dulu di angka 0. Oke, kalibrasi dulu angka 0. Nah, ini penunjuknya 1 ya. Nih. Bapak udah kasih tahu nih. Oke, nah seperti ini. Nah, oke, mungkin tidak terlihat sangat jelas. Nah, Bapak stopin aja. Nah, sekitar di 0,2 atau 0,4 ya kalau kita melakukan percobaan. Ya, di sekitar 0,2. Nah ini kelihatan jelas. Nah, oke, terlihat sangat jelas. Itu sekitar 0,4 ya, sekitar 0,4 ampere ya, sekitar 0,4 ampere. Oke, di sekitar 0,4 ampere. Oke, 0, ampere 4. Nah, oke, deketin lagi katanya biar jelas. Nah, biar jelas nih, biar tegak lurus. Oke, 0,4 atau 0,2 ya? Kayaknya 0,2, sorry. 0,2 ya, 0,2 ohm. Ya, sorry, bukan ampere. Hambatan dalam ampere meter 0,2 ohm. Nah, kalau sudah, nah ini 0,2 sudah. Nah, jangan lupa nih Bapak stop dulu. Nah, ini nih. Oke. Ini faktor pengalinya 1 ya, jangan lupa ya. Ini faktor pengalinya 1 ya. Nah, ini nih. Ya, faktor pengalinya 1. Jadi 0,2 dikali 1. Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan menghitung hambatan. Nah, yang tadi RA kita masukin sini, RA yang tadi ya, 0,2 ohm ini kita masukin sini. Nah, berikutnya apa ya? Oh, sekian. Terima kasih. Sudah dulu ya dari Bu Mega. Semoga kalian mengerti dan semoga kalian paham. Kalau tidak mengerti dan paham, diulang-ulang ya videonya. Nah, sekarang kita bagaimana tabel pengamatannya. Nah, tadi ada nomor, ada E ukur, ada RA. E ukur tadi sudah Bapak jelasin, 6,2 dibagi 10 dikali 2,5. RA tadi 0,2 ohm. Ini ada nomor, ada R tadi udah jelasin, ada yang berapa aja ya, lupa lagi. Ada yang sekian ya, I-nya nih kita masukin. Nah, ini 1 per I, tinggal 1 dibagi I. Misalkan tadi itu nilainya I-nya berapa tadi? Tadi 0,19. 0,19. Berarti 1 dibagi 0,19 ya. Oke. Lanjut, bagaimana analisis data? Nah, ini gambar grafik R terhadap 1 per I pada kertas grafik. Nah, oke. Yang berikutnya, gambarnya nanti harus kayak gini grafiknya. Nah, harus seperti ini gambar grafiknya. Jadi gambarnya jangan asal ya. Harus seperti R, nanti dia ke arah bawah. Jadi kalau gambar R yang ke atas, berarti sesat. Ya, sesat.com. Ya. Oke, berikutnya adalah tentukan nilai A dan B menggunakan MKT. Kalkulator ya. A dan B pakai kalkulator. Tentukan A dan B menggunakan metode grafik. Jadi kalian harus pakai, setelah kalian bikin grafik, kalian cari MKT-nya, kalian cari A dan B pakai MKT, cari A dan B dalam grafik. Yang berikutnya yang keempat dan 5. Hitung GGL elemen dan hambatan dalam R dengan MKT, dan hitung GGL elemen dan hambatan dalam R dalam metode grafik. Jadi kalian ngitung dua-duanya ya. Kalian harus ngitung dua-duanya. Berapa hambatannya? Hambatan siapa? Hambatan dalam dan ya, hambatan dalam dan GGL elemennya berapa? Dengan cara MKT dan cara metode grafik. Tolong perhatikan. Dalam metode grafik, Bapak akan jelaskan. Nah, Bapak akan jelaskan R ini adalah nilai dari sumbu Y. Oke. E ini adalah gradien. Atau kita sebut B. Seperti ini adalah X. Yang ini adalah A. Atau titik potong pada sumbu Y. Jadi, itu adalah titik potong pada sumbu Y. Bisa ya? Oke, dia titik potong pada sumbu Y. Berikutnya apa lagi nih Pak? Nah, kita lihat B itu adalah GGL, AA min RA plus R. Jadi kita di sini nyari R kecil atau hambatan siapa? Hambatan dalam. Hambatan dalam siapa? Baterai. Ya, dari nilai A. Misalkan A-nya dapat 0,4 misalkan. Min RA-nya tadi 0,2 ya, plus R. Nanti min 0,4 ya. Boleh langsung di sini. Oh, min 0,4 A-nya. Min habis jadi 0,4. Pindah 0,2 berarti 0,4 dikurangi 0,2 berarti R kecilnya adalah 0,2 ohm. Bisa ya? Oke, A-nya pasti nilainya negatif. Jadi kalau A-nya positif sesat.com. Berikutnya adalah apa lagi nih? Nah, bandingkan hasil yang didapat dari percobaan. Oke, maaf. Nah, seperti ini. Bandingkan hasil yang didapat dari percobaan dengan hasil pengukuran menggunakan multimeter. Jadi tolong bandingkan hasil pengukuran ya
hasil dari percobaan dengan hasil pengukuran menggunakan multimeter. Yang tadi ukur yang pertama ya. Ukur itu yang tadi yang Bapak sebutin 6,2. 6,2 dibagi 10 dikali 2,5 ukur. Nah, percobaan itu pakai MKT atau pakai metode grafik ya. Kalau mau dua-duanya boleh. Hitung pakai MKT berapa, pakai metode grafik berapa. Itu lebih bagus ya. Kalian hitung dua-duanya. Jadi di sini KSR-nya 2 ya. Satu pakai metode MKT, satu pakai metode grafik berapa. Yang ketujuh adalah sebutkan sumber kesalahan. Sumber-sumber kesalahannya apa nih kira-kira nih di sini? Nah, misalkan kesalahan paralaks, kesalahan dalam mata dalam melihat data pengukuran atau data percobaan, atau kesalahan apalagi kira-kira yang bisa menyebabkan persentase KSR ini besar, ya. Atau kalian nggak bisa baca alat ukur, nah itu bisa jadi kesalahan juga nggak fatal, ya. Salah membaca alat ukur juga itu kesalahan fatal, ya bisa jadi kesalahan dalam percobaan. Harusnya 2,5 kaliannya salah baca 3,5, nah itu kan sesat, ya. Oke. Atau alias kesalahannya tidak bisa membaca alat ukur, nah itu ya. Oke, next. Buatkan kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa nih dari percobaan ini? Apa yang kalian bisa dapatkan? Kesimpulannya apa? Dari awal sampai akhir, kalian simpulkan hasil percobaan ini. Nah, berikutnya, thanks. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah menonton video ya percobaan praktikum tentang apa? Ampere meter. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Wih, kok tinggal kepalanya doang Bapak ya? Mungkin segitu aja dari Bapak. Ya, semoga kalian mengerti, anak-anak hebat, anak-anak SMA Taruna Bakti Bandung, tetap semangat. Kalau kalian nggak mengerti, diulang videonya. Kalau nggak paham, tetap diulang. Kalau tetap lagi nggak paham, diulang lagi. Kalau nggak paham lagi, diulang lagi. Kalau tetap nggak ngerti, silakan hubungi Bapak, Pak Dudung, Bu Mega, atau Bu Sonia. Segitu aja dari Bapak. Ya, tetap semangat. Jangan lupa isi presensi juga di kolom komentar video ini. Jadi tolong isi kolom komentar di video ini. Misalkan Naifa 12.4. Nah, kasih komentarnya. Pak, videonya keren, tapi Bapak bayangannya hilang-hilang. Boleh ya, silakan. Jangan lupa ya diisi. Jangan lupa like juga, subscribe and share ya supaya SMA Taruna Bakti makin hebat. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Semangat, 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 semangat. Gaspol terus ya, gaspol terus. Dadah.